Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pragia Menarkasi Saragi, NPM 1805170124, konsentrasi akuntansi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang mana saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem perhitungan activity based costing. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian activity based costing. Pengertian activity based costing sendiri adalah konsep perhitungan biaya dalam akuntansi manajemen yang didasarkan pada aktivitas bisnis dalam organisasi yang dapat diterapkan untuk menghitung biaya produk dengan lebih akurat. Produk merupakan hasil aktivitas-aktivitas bisnis dan aktivitas tersebut memanfaatkan sumber daya yang berarti menimbulkan biaya. Biaya produk dihubungkan ke aktivitas bisnis relevan dan kemudian ke sumber daya yang dimanfaatkan. Hal ini menghasilkan perhitungan biaya produk yang lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan menggunakan konsep tradisional. Activity based costing baik untuk diterapkan di perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk dan memiliki komponen biaya tidak langsung yang signifikan. Sistem activity based costing sendiri atau biasa kita sebut dengan sistem ABC memfokuskan pada biaya yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas untuk memproduksi, mendistribusikan atau menunjang produk yang bersangkutan. Sistem ABC sendiri timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. Hal ini didorong oleh yang pertama, persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost efektif. Yang kedua, advanced manufacturing teknologi yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi lebih tinggi dari primary cost. Ketiga, adanya strategi perusahaan yang menerapkan market driven strategy. Kemudian tujuan dari activity based costing yaitu untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Full costing dan variable costing atau konvensional menitik beratkan penentuan harga pokok produk pada fase produk saja. Sedangkan untuk activity based costing menitik beratkan penentuan harga pokok produk pada semua fase pembuatan produk. Yang mana fase tersebut terdiri dari yang pertama fase desain dan pengembangan produk. Fase desain dan pengembangan produk terdiri dari ada biaya desain atau design expense, kemudian ada biaya pengujian atau testing expense. Kemudian fase produksi yang mana ada unit level activity cost, kemudian batch level activity cost, kemudian ada product sustaining activity cost, dan yang terakhir ada facility sustaining activity cost. Yang ketiga ada fase dukungan logistik, yang mana fase dukungan logistik ini terdiri dari biaya iklan atau advertising expense, kemudian ada biaya distribusi atau distribution expense, kemudian ada biaya garansi produk atau product guarantee expense. Kemudian ada klasifikasi activity based costing, yang mana tahap pertama pada identifikasi aktivitas yang luas dikelompokkan ke dalam 4 kategori aktivitas, yaitu yang pertama unit level activities atau tingkat unit, yang mana berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekali untuk setiap unit sehingga biaya produk yang berhubungan dengan aktivitas yang dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya jam tenaga kerja langsung, semakin banyak jumlah unit yang diproduksi maka semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada batch level activity atau tingkat batch,
yaitu berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produksi sejumlah order tertentu, yang mana biasanya ini seperti biaya setup mesin. Semakin banyak unit yang diproduksi tidak mempengaruhi biaya pada aktivitas setup. Tetapi semakin sering setup dilakukan, maka semakin besar pula biaya setup atau mesin. Kemudian yang ketiga ada product sustaining activities, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi suatu produk, pemeliharaan produk, pengembangan produk, dan inovasi produk. Kemudian beban biaya yang terjadi pada aktivitas ini dapat ditelusuri pada setiap jenis produk yang dihasilkan, tetapi sumber daya yang dikonsumsi tidak tergantung pada jumlah unit ataupun batch dari produk yang dihasilkan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada facility sustaining activities, yaitu berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan seperti pemasaran, sumber daya manusia, pengembangan sistem, pemeliharaan fasilitas, dan lain-lain. Tetapi aktivitas ini tidak berhubungan dengan jumlah produk, batch maupun jenis produk. Kemudian ada tahap-tahap activity based costing, yang mana tahap perancangan ABC dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama mengidentifikasi biaya, sumber daya, dan aktivitas. Yang mana tahap pertama dalam merancang sistem ABC adalah mengidentifikasi biaya, sumber daya, dan melakukan analisis aktivitas. Sumber daya adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Kemudian analisis aktivitas adalah identifikasi dan deskripsi pekerjaan aktivitas dalam organisasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Aktivitas menimbulkan biaya sumber daya. Driver sumber daya atau resource driver digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Kemudian yang terakhir ada membebankan biaya ke objek biaya. Jika aktivitas sudah diketahui, selanjutnya diperlukan untuk mengukur biaya aktivitas per unit. Hal ini dilakukan dengan cara mengukur biaya per unit untuk output yang diproduksi oleh aktivitas tersebut. Output merupakan objek biaya yang membutuhkan aktivitas. Output untuk sebuah sistem biaya biasanya berupa produk, jasa, pelanggan, proyek, atau unit bisnis. Contohnya seperti dalam perusahaan asuransi, output dapat berupa produk atau jasa individual yang ditawarkan kepada pelanggan. Pelanggan agen asuransi atau divisi menerima manfaat dari sumber daya perusahaan. Sedangkan driver aktivitas digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Kemudian untuk menghitung activity based costing diperlukan rumus sebagai berikut. Total biaya utama sama dengan biaya utama dikali volume produksi. Kemudian total biaya overhead sama dengan biaya overhead dikali volume produksi. Kemudian harga per unit yaitu total biaya utama ditambah total biaya overhead, kemudian jumlah unit yang diproduksi sama dengan biaya utama dikali volume produksi ditambah biaya overhead dikali volume produksi. Kemudian tujuan utama menggunakan rumus tersebut yaitu memperoleh harga produk setiap unit. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan harga per unit, kita bisa menjumlahkan total biaya utama dengan total biaya overhead. Selanjutnya dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Lalu ada manfaat dari activity based costing. Manfaat dari sistem ABC sendiri adalah yang pertama pengukuran profitabilitas yang lebih baik, kedua pembuatan keputusan yang lebih baik, ketiga perbaikan proses, yang keempat ada estimasi biaya, yang kelima ada penentuan biaya kapasitas tak terpakai. Kemudian menurut Mulyadi tahun 2003, activity based costing mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi berlimpah tentang aktivitas yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi customer.
Kemudian menyediakan fasilitas untuk menyusun dengan cepat anggaran berbasis aktivitas. Yang ketiga, menyediakan informasi biaya untuk memantau implementasi rencana pengurangan biaya. Dan yang keempat, menyediakan secara akurat dan multidimensi cost, produk, dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian ada keunggulan sistem activity based costing, di mana yang pertama biaya produk yang lebih realistik, khususnya pada industri manufaktur teknologi tinggi, di mana biaya overhead adalah merupakan proporsi yang signifikan dari total biaya. Kemudian semakin banyak overhead dapat ditelusuri ke produk. Dalam pabrik yang modern, terdapat sejumlah aktivitas non-lantai pabrik yang berkembang. Analisis sistem biaya ABC itu sendiri memberi perhatian pada semua aktivitas sehingga biaya aktivitas yang non-lantai pabrik dapat ditelusuri. Kemudian sistem ABC mengakui bahwa aktivitas lain menyebabkan biaya, bukanlah produk, dan produk lain mengkonsumsi aktivitas. Kemudian sistem biaya ABC memfokuskan perhatian pada sifat real dari perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk. Kemudian sistem biaya ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya ke proses, pelanggan, area tanggung jawab manajerial, dan juga biaya produk. Selain mempunyai keunggulan, activity based costing juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, penerapan dalam mengimplementasi dan mengambil keputusan sangat terbilang mahal. Yang kedua, perhitungan biaya tidak termasuk ke dalam biaya iklan, biaya riset, dan biaya promosi. Yang ketiga, diterapkan kebijakan activity based costing, mengurangi kesalahan perhitungan penumpukan stok barang. Kemudian yang keempat, laporan keuangan menggunakan metode activity based costing tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, untuk memulai dalam mengimplementasikan di perusahaan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dari penjelasan singkat yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa activity based costing adalah suatu sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dikerjakan dalam suatu organisasi dan mengumpulkan biaya dengan dasar dari sifat yang ada dan perluasan dari aktivitasnya. ABC memfokuskan pada biaya yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas untuk memproduksi, mendistribusikan, atau menunjang produk yang bersangkutan. Sekian dari video saya mengenai penjelasan singkat tentang sistem activity based costing. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.